Angin sore bertiup pelan di desa Sukamulyo. Di ujung jalan, berdiri sebuah rumah besar bergaya kolonial. Cat putihnya telah kusam dan mengelupas dimakan usia. Pagar besi karatan berdiri seperti gigi monster tua, menjaga rahasia yang tak pernah mau dibuka. Rumah itu sudah lama dibiarkan kosong. 20 tahun lebih, tidak seorang pun berani menempatinya. Anak-anak, jangan main ke sana. Itu rumah angker, begitu pesan orang tua. Namun semakin dilarang, semakin besar pula rasa penasaran. Anak-anak sering mengintip dari kejauhan, mencoba melihat apakah benar ada bayangan putih yang katanya suka melayang di loteng. Suatu malam, beberapa anak pernah bersumpah melihat seorang wanita bergaun putih berdiri di jendela atas. Wajahnya pucat, matanya kosong. Besoknya, mereka jatuh sakit bersamaan. Sejak itu, cerita tentang rumah itu menyebar sebagai legenda desa. Rumah itu disebut-sebut sebagai tempat tragedi. Keluarga terakhir yang menghuni, seorang pria, istrinya, dan anak kecil, menghilang begitu saja suatu malam. Tak ada suara teriakan, tak ada tanda perlawanan, hanya rumah yang tiba-tiba kosong. Orang-orang percaya mereka mati dengan cara mengenaskan. Sebagian bilang dibunuh, sebagian lagi yakin mereka dibawa sesuatu yang menghuni rumah tersebut. Suatu malam, ketika bulan separuh menggantung di langit, seorang lelaki tua yang sedang melintas berhenti sejenak di depan rumah itu. Namanya Pak Wiryo, petani yang sering pulang larut. Ia menatap rumah itu dengan kening berkerut. Angin malam bertiup dingin, dedaunan bergemerisik, dan dari balik jendela loteng ia melihatnya, bayangan seorang anak kecil berambut panjang. Pak Wiryo meneguk ludah. Hahaha, astagfirullah, gumamnya. Bayangan itu berdiri diam, lalu perlahan mengangkat tangan seperti melambai. Tapi bukan lambaian hangat, melainkan undangan gelap yang membuat tubuhnya merinding. Pak Wiryo buru-buru melangkah pergi. Namun sebelum jauh, ia mendengar suara lirih menyusulnya dari arah rumah. Ayo, main. Suara anak kecil. Pelan, tapi jelas menusuk telinga. Pak Wiryo hampir jatuh saking terguncang. Ia berlari tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, gosip baru menyebar. Beberapa warga mengaku melihat cahaya lampu menyala di dalam rumah itu malam sebelumnya. Padahal rumah itu jelas-jelas kosong. Ah, jangan-jangan ada pencuri, kata seorang bapak di warung kopi. Pencuri? Halah, mana ada pencuri betah di situ? Bisa mati ketakutan duluan, sahut yang lain. Mereka tertawa, tapi tawanya hambar. Semua orang tahu, rumah itu bukan sekadar kosong. Ada sesuatu yang menunggu di dalamnya. Dan penantian itu berakhir ketika kabar mengejutkan datang. Ada keluarga baru yang akan pindah ke rumah itu. Sukamulyo terasa berbeda. Udara masih berkabut, ayam jantan baru saja selesai berkokok, dan suara roda besi berat terdengar berderit di ujung jalan. Warga yang sedang menyapu halaman sontak menoleh. Sebuah truk pindahan memasuki desa, ban besarnya mengguncang jalan tanah. Beberapa motor ikut melintas, membawa beberapa orang asing yang belum pernah terlihat sebelumnya. Truk itu berhenti tepat di depan rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Loh, beneran ada orang yang mau tinggal di situ? Bisik seorang ibu sambil menahan sapunya. Kayak nggak ada rumah lain aja, sahut tetangganya, wajahnya cemas.
Pintu truk terbuka. Turunlah seorang pria dengan tubuh tinggi kurus. Kulitnya pucat, seolah jarang terkena matahari. Wajahnya tirus, kantung mata hitam menghiasi bawah kelopak. Dialah Pak Dharma. Di belakangnya muncul seorang wanita berkebaya sederhana. Cantik, namun rautnya dingin dan tak ramah. Ia nyaris tak tersenyum, matanya hanya menatap lurus ke depan. Itulah Bu Ratna. Dan terakhir, seorang gadis kecil berambut panjang, sekitar 7 tahun. Rambutnya tergerai menutupi sebagian wajah, langkahnya pelan seakan malas. Ia membawa boneka kain lusuh dalam genggamannya. Namanya Ayu. Gadis itu berhenti di depan pagar berkarat, lalu mendongak menatap rumah tua itu. Bibirnya bergerak pelan, seperti berbisik sesuatu, tapi tidak ada yang bisa mendengar jelas. Warga mulai berkerumun, sebagian pura-pura lewat, sebagian lagi terang-terangan berdiri menonton. Masya Allah, kok berani banget ya pindah ke situ, bisik seorang bapak di warung kopi. Berani apa nekat? Rumah itu kan katanya ada hantunya, sahut kawannya. Jangan keras-keras, nanti didengar, tegur yang lain sambil melirik ke arah keluarga itu. Pak Dharma mengangguk sekilas ke arah kerumunan, mencoba tersenyum tipis, meski terlihat kaku. Selamat pagi, Bapak Ibu, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Tidak ada obrolan lebih. Mereka kembali sibuk menurunkan barang. Koper tua, kardus, lemari kayu berdebu, dan sebuah cermin besar yang ditutupi kain putih. Anehnya, barang-barang itu tampak usang, seakan bukan pindahan baru, melainkan barang yang sudah lama disimpan di gudang. Tak lama, Pak RT datang. Lelaki parubaya itu mencoba tersenyum ramah, meski dadanya sedikit berdebar. Ia tahu cerita tentang rumah itu lebih dari siapapun. Selamat datang, Pak, sapanya sambil menjabat tangan Pak Dharma. Terima kasih, maaf kalau kami merepotkan, jawab Pak Dharma singkat. Tidak sama sekali. Kami senang ada tetangga baru, kata Pak RT, berusaha menahan rasa aneh yang mulai merayap di tengkuknya. Bu Ratna hanya menunduk sedikit, tak ada sepatah kata pun. Sementara Ayu menatap Pak RT lama sekali, tanpa berkedip, seolah sedang mengamati sesuatu jauh di dalam dirinya. Pak RT merinding, buru-buru mengalihkan pandangan akan datang pagi atau siang agar punya banyak waktu beres-beres. Tapi anehnya, keluarga Dharma baru benar-benar masuk ke dalam rumah ketika matahari hampir tenggelam. Warga memperhatikan dari kejauhan. Tirai jendela langsung ditutup rapat, seolah mereka tak ingin ada yang tahu apa yang dilakukan di dalam. Sore itu, suara burung gagak terdengar keras di sekitar rumah. Bagi sebagian warga, itu tanda buruk. Ndak enak rasanya, Bu. Kayak ada yang salah, kata seorang bapak tua kepada istrinya. Sudahlah, biarkan saja. Semoga mereka betah, jawab si istri, meski suaranya gemetar. Ketika malam turun, rumah itu tampak terang benderang. Semua lampu menyala, bahkan lampu di loteng. Warga di sekitar mencoba tidur, tapi suara-suara aneh segera terdengar. Ada suara kursi diseret, langkah kaki berlari di atas plafon, dan samar-samar suara tangisan perempuan. Bu, dengar gak? Seorang istri membangunkan suaminya. Iya, aku juga dengar, jawab si suami, wajahnya pucat.
Tapi ketika mereka mengintip dari jendela, rumah itu terlihat tenang, hanya lampu yang menyala. Tidak ada tanda-tanda keributan. Pukul 2 dini hari, seorang anak tetangga melihat Ayu berdiri di jendela loteng. Rambutnya menutupi wajah, boneka lusuh di pelukannya. Ia menatap keluar tanpa ekspresi. "Ayu, ayo main besok," panggil si anak dari kejauhan dengan polos. Namun Ayu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya pelan, lalu menutup tirai. Si anak langsung lari masuk ke kamarnya, tubuhnya gemetar. Ia merasa, saat Ayu mengangkat tangan itu, jari-jarinya bukan milik anak kecil, melainkan jari panjang pucat dengan kuku hitam yang menakutkan. Malam turun dengan cepat. Langit gelap tanpa bintang, hanya bulan sabit menggantung redup di balik awan. Angin malam berhembus membawa aroma tanah basah dan bau besi karat dari pagar rumah tua itu. Di dalam rumah, lampu menyala terang di setiap ruangan, termasuk loteng. Dari luar, bayang-bayang bergerak di balik tirai, membuat warga yang mengintip dari kejauhan merasa tak nyaman. Di rumah tetangga, seorang ibu muda bernama Lestari berusaha menidurkan anaknya. Tapi matanya terus melirik ke jendela. Rumah baru itu benar-benar aneh. "Pak, kok lampunya semua dinyalain ya?" bisiknya pada suaminya. "Entahlah, Bu. Mungkin mereka beres-beres barang," jawab si suami datar, meski sebenarnya ia juga merinding. Lestari menghela napas. Tapi rasanya kok lain. Bukan kayak rumah biasa. "Sudahlah, jangan dipikirin. Tidur saja." Namun kata-kata itu tak mampu menenangkan. Justru ketika hening, suara-suara aneh mulai terdengar. Tepat pukul 11 malam, suara kursi diseret terdengar jelas dari rumah itu. Bukan sekali, melainkan berulang, seperti seseorang sedang memindahkan perabot besar. Srek, srek, srek. Lestari menatap suaminya, matanya membesar. "Kamu dengar?" Suaminya menelan ludah, wajahnya pucat. "Iya. Tapi, kenapa sampai tengah malam?" Suara lain muncul, ketukan ritmis di dinding, seperti seseorang mengetuk berulang dengan benda keras. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Lestari memeluk anaknya erat-erat. Ya Allah. Pukul 1 dini hari, suara tangisan terdengar samar. Tangisan seorang perempuan. Lemah, lirih, seolah dari dalam ruang yang sangat jauh. Tersendat, terisak, lalu berhenti mendadak. Beberapa warga keluar rumah, mencoba memastikan. Mereka berdiri di jalan, saling pandang dalam ketakutan. "Kamu dengar itu?" bisik seorang bapak tua. "Iya, kayak tangisan orang." Dari rumah itu kan? Mereka hanya bisa menatap rumah dengan ngeri. Lampu tetap menyala, tirai tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda penghuni keluar. Menjelang pukul 2, seorang anak kecil tetangga bernama Arman yang belum bisa tidur, diam-diam mengintip dari jendela kamarnya. Matanya langsung membelalak. Di jendela loteng rumah baru itu, Ayu berdiri. Rambut panjangnya tergerai menutupi wajah. Ia memeluk boneka lusuh, menatap lurus ke arah rumah Arman. Arman menahan napas.
Hatinya ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Perlahan ia memberanikan diri berbisik, "Ayu, ayo main besok." Ayu tidak bergerak. Tak ada senyum. Hanya tatapan kosong. Lalu pelan-pelan, ia mengangkat tangannya, seperti melambai. Namun Arman merasakan ada yang aneh. Jari-jari itu terlalu panjang, pucat, dengan kuku hitam runcing. Bukan tangan anak kecil. Tirai kemudian tertutup dengan keras. Arman menjerit, "Mak!" Ibunya berlari masuk ke kamar. "Kenapa, Nak?" Ayu di jendela. Tangan dia panjang, Mak, kuku hitam. Ibunya memeluk Arman erat-erat. "Sudah, jangan lihat lagi, jangan sebut-sebut namanya." Arman menangis sampai tertidur dalam pelukan. Ketika jam menunjukkan pukul 3, suara-suara tiba-tiba berhenti. Rumah itu sunyi total, seolah tidak ada siapapun di dalamnya. Warga yang sempat berjaga akhirnya masuk ke rumah masing-masing. Namun rasa tidak nyaman tetap membekas. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar keluarga pindahan biasa. Dan bagi mereka yang masih terjaga, satu hal yang tak bisa dilupakan malam itu adalah tatapan kosong Ayu dari balik jendela loteng. Tatapan yang seakan berkata, "Kami sudah kembali." Pagi itu matahari baru saja muncul, sinarnya masih redup menembus kabut tipis yang menggantung di desa Sukamulyo. Burung-burung gereja bercicit di atap rumah, sementara suara ayam terdengar bersahut-sahutan. Namun, suasana di sekitar rumah tua itu tetap berbeda. Meski lampu di dalam rumah sudah padam, tirai jendela tetap tertutup rapat. Tak ada tanda-tanda kehidupan seperti rumah biasa. Tak terdengar suara orang memasak, tak ada sapaan selamat pagi, bahkan pintu pagar pun tak terbuka. Ketua RT Desa Sukamulyo sudah semalaman gelisah. Suara aneh dari rumah itu masih terngiang di telinganya. Gesekan kursi, tangisan lirih, dan laporan seorang tetangga bahwa Ayu berdiri di jendela dengan tangan tak wajar. Kalau dibiarkan, warga makin takut. "Aku harus memastikan," gumamnya pagi itu sambil mengenakan peci. Istrinya, Bu Marlina, menatap khawatir. "Pak, apa perlu benar-benar ke sana?" "Aku takut kalau yang mereka bilang itu benar." Pak Harun menarik napas panjang. "Sebagai ketua RT, aku harus menyambut mereka. Lagi pula, kalau memang ada yang aneh, kita harus tahu sejak awal." Ia membawa sekotak kue bolu buatan istrinya. Dengan langkah berat, ia menuju rumah tua itu. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu menggema di dalam rumah. Sunyi. Hanya angin yang berdesir. Pak Harun mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah pelan dari dalam. Pintu kayu berderit lambat ketika terbuka. Pak Dharma muncul, wajahnya pucat dan kusam. Matanya merah, seolah tidak tidur semalaman. "Oh, Pak RT ya?" Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Betul, Pak. Saya cuma mau menyambut resmi, sekaligus memastikan Bapak sekeluarga sudah betah di sini," ucap Pak Harun ramah, meski jantungnya berdebar.
Pak Dharma membuka pintu sedikit lebih lebar, tapi tetap berdiri menutupi sebagian ruangan di belakangnya. "Terima kasih, Pak. Kami masih berbenah, rumah ini besar sekali. Banyak yang harus dibersihkan." Dari celah pintu, Pak Harum melihat sekilas ke dalam. Ruangan itu gelap meski pagi sudah terang. Hanya ada cahaya samar dari lampu minyak di sudut. Bau lembab dan amis samar menusuk hidungnya. Di dalam, terlihat sosok Bu Ratna berdiri jauh, wajahnya setengah tertutup tirai kain yang menggantung. Ia hanya menatap, tidak bicara. Matanya dingin, seolah mengawasi. "Anu, ini ada sedikit kue bolu dari istri saya. Sebagai ucapan selamat datang," kata Pak Harun sambil menyodorkan kotak kue. Pak Dharma menerimanya dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Pak. Kami tidak terbiasa menerima tamu." Dari arah tangga, tiba-tiba terdengar langkah kecil. Ayu muncul, boneka lusuhnya tergenggam erat. Ia berhenti di pertengahan tangga, menatap Pak Harun lama sekali. Tatapannya tajam, jauh lebih tua dari wajahnya yang masih anak-anak. "Ayu, masuk," kata Bu Ratna singkat, nadanya datar. Ayu menunduk, lalu perlahan berjalan kembali ke atas. Namun sebelum hilang di tikungan tangga, ia menoleh sekali lagi. Senyumnya tipis, tapi bukan senyum ramah, melainkan senyum yang membuat darah Pak Harun terasa dingin. "Baiklah, Pak Dharma. Nanti kalau ada keperluan apapun, jangan sungkan." Warga sini ramah-ramah, ucap Pak Harum mencoba menenangkan dirinya sendiri. Pak Dharma hanya mengangguk. "Kami tidak banyak bergaul. Semoga tidak merepotkan." "Tidak, tentu saja tidak." Pintu menutup perlahan, menimbulkan suara kerek yang panjang. Sebentar di depan rumah itu, napasnya terasa berat. Ada sesuatu yang janggal, seperti ada mata-mata lain yang mengintip dari balik tirai. Dengan langkah cepat, ia kembali pulang. Siang harinya, beberapa warga berkumpul di warung kopi dekat jalan utama. Obrolan mereka sama, keluarga baru di rumah angker itu. "Pak RT, bagaimana? Sudah ketemu?" tanya seorang bapak. "Sudah." "Orangnya?" "Ya begitu. Pucat, pendiam. Istrinya dingin sekali. Anaknya juga aneh, tatapannya bikin merinding," jawab Pak Harun jujur. "Waduh, jangan-jangan benar kata orang, mereka bukan orang biasa," bisik yang lain. Seorang ibu menyela, "Aku tadi lihat anaknya dari jauh. Dia main di halaman belakang. Tapi, astaga, aku bersumpah bayangannya di tanah gak sama dengan gerakannya. Dia diam, tapi bayangannya bergerak sendiri." Semua terdiam. Wajah-wajah mereka memucat. Pak Harun mengetuk meja. "Kita jangan sembarangan ngomong. Kalau benar ada yang aneh, kita harus hati-hati. Jangan sampai warga panik." Namun dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar dengan keluarga itu. Dan semuanya baru saja dimulai. Malam itu hujan turun rintik-rintik. Langit kelam, angin berembus kencang, membuat ranting pohon beradu keras di atap rumah warga. Jalanan becek, bau tanah basah menyeruak. Rumah tua di ujung jalan tetap menyala terang. Tirainya tertutup rapat,
Namun sesekali terlihat bayangan bergerak di balik kain tipis. Warga yang masih terjaga hanya bisa berdoa dalam hati, berharap malam cepat berlalu. Di rumah kecil tepat di seberang, seorang anak laki-laki bernama Bima belum tidur. Ia baru berusia 9 tahun, duduk di kasurnya sambil memeluk guling. Dari jendela kamarnya yang menghadap ke rumah baru itu, ia bisa melihat loteng yang lampunya tetap menyala. Saat ia hendak menarik selimut, terdengar suara lirih. Bima. Bima terdiam. Ia menoleh ke arah jendela. Suara itu jelas berasal dari luar, samar namun dekat. Siapa? Gumamnya gemetar. Tak ada jawaban. Hanya bunyi rintik hujan di atap. Namun tiba-tiba, bayangan muncul di jendela loteng rumah itu. Sosok anak perempuan berambut panjang, wajahnya tertutup sebagian. Ia berdiri diam, menatap lurus ke arah Bima. Itu Ayu. Ayu, bisik Bima dengan suara nyaris tak terdengar. Bima tak bisa memalingkan pandangannya. Ada sesuatu di mata Ayu, kosong, dalam, seakan menarik siapapun yang melihat ke dalam jurang gelap. Ia berusaha tersenyum, mencoba ramah. Besok kita main, ya? Ayu tidak menjawab. Hanya berdiri kaku. Lalu, perlahan, ia mengangkat tangannya. Gerakannya lambat, aneh, seperti sendi-sendinya kaku. Bima baru menyadari, tangan itu bukan seperti tangan anak kecil. Panjang, kurus, pucat, dengan kuku hitam runcing. Mak, suara Bima tercekat. Mak. Ibunya segera masuk ke kamar, wajah panik. Kenapa, nak? Itu. Ayu di jendela, Bima menunjuk ke arah rumah seberang. Namun ketika ibunya menoleh, jendela loteng sudah kosong. Lampu pada mendadak, meninggalkan kegelapan pekat. Nak. Sudah, jangan lihat macam-macam. Ayo tidur, bujuk ibunya sambil menutup tirai. Tapi Bima tahu apa yang ia lihat nyata. Tatapan itu, tangan itu, bukan mimpi. Bukan hanya Bima. Malam berikutnya, beberapa warga lain juga mengalami hal serupa. Seorang ibu yang sedang menjemur pakaian malam-malam di belakang rumah mengaku melihat Ayu berdiri di halaman belakang rumah angker itu, meski pagar jelas terkunci dari luar. Seorang bapak yang baru pulang ronda melihat sekilas wajah Ayu menempel di kaca jendela loteng. Tapi anehnya, wajah itu tampak terbalik, kepala menghadap ke bawah, seperti tubuhnya bergantung terbalik dari plafon. Demi Allah, aku lihat sendiri, katanya dengan suara bergetar di warung kopi esok harinya. Mukanya pucat, matanya merah. Itu bukan anak manusia. Warga lain hanya bisa terdiam, sebagian menelan ludah, sebagian beristighfar pelan. Suasana di warung kopi menjadi tegang. Aku jadi takut anak-anakku main ke jalan itu, kata seorang bapak. Benar, jangan sampai mereka ketemu anak itu. Ada yang aneh sama dia. Tapi, gimana kalau memang mereka bukan keluarga manusia? Gimana kalau yang tinggal di situ, arwah keluarga lama, bisik seorang lelaki tua. Pak RT yang kebetulan ikut duduk hanya bisa menghela napas. Kita jangan sembarangan menuduh. Tapi,
Kalau memang makin banyak warga lihat hal yang sama, berarti ada sesuatu di rumah itu. Mereka semua saling pandang. Tak seorang pun berani bicara lebih lanjut. Malam berikutnya, suara nyanyian terdengar samar dari arah rumah angker itu. Lagu Nina Bobo, tapi nadanya sumbang dan menyeramkan. Nina, Bobo, oh Nina Bobo. Beberapa warga terbangun. Mereka mengintip dari balik tirai, namun tak ada seorang pun terlihat di luar. Nyanyian itu seolah keluar dari tanah, dari dinding, dari udara itu sendiri. Di loteng, lampu kembali menyala. Sosok kecil muncul lagi di jendela. Ayu, dengan boneka kain lusuh di pelukannya. Dan malam itu, bukan hanya Bima yang melihat, tapi hampir semua tetangga di sekitarnya. Mereka melihat Ayu menatap ke arah rumah-rumah warga, satu persatu. Tatapan kosong itu menyapu seperti mata hantu yang sedang menghitung siapa korbannya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup menusuk tulang, membawa aroma lembab yang berasal dari tanah basah. Hujan siang tadi belum benar-benar menguap. Di halaman rumah Bu Ratna, ada sebuah sumur tua yang masih sering ia gunakan untuk mengambil air. Sumur itu terletak agak ke belakang, dekat dengan pagar bambu yang berbatasan langsung dengan pekarangan rumah baru keluarga aneh itu. Sekitar pukul 12 malam, Bu Ratna terbangun. Tenggorokannya kering, ia merasa haus. Ia berjalan keluar kamar dengan mata setengah terpejam, mengambil timba di dekat pintu belakang, berniat menimba air dingin dari sumur. Langkah kakinya terhenti ketika ia mendengar sesuatu. "Tolong, suara itu tolong aku," serak, seakan berasal dari dasar sumur. Bu Ratna mengerutkan kening, mencoba mendengarkan lebih jelas. "Bu Ratna?" Ia tercekat. Dadanya berdegup kencang. Bagaimana mungkin ada suara menyebut namanya dari dalam sumur? Ia menunduk, menyorotkan lampu minyak ke dalam sumur. Gelap. Hanya pantulan air berkilau samar. Tidak ada siapa-siapa. "Siapa di bawah?" tanyanya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Hanya bunyi air menetes, tik, tik, tik. Namun tiba-tiba, suara itu kembali terdengar, lebih jelas. "Bu Ratna, jangan biarkan aku sendirian." Suara itu bukan lagi serak, melainkan suara anak kecil. Bu Ratna langsung teringat wajah Ayu, anak dari keluarga misterius itu. Ia hampir saja meninggalkan timba dan lari masuk rumah, tapi matanya tak sengaja tertuju pada permukaan air sumur. Di sana, ia melihat pantulan wajah. Bukan wajahnya. Bukan pula pantulan bulan. Melainkan wajah seorang anak kecil, pucat, rambut panjang menutupi sebagian muka, dengan mata hitam kosong. Bu Ratna terlompat ke belakang, menjatuhkan lampu minyak hingga sumbu padam. Kegelapan menyergap. Ia gemetar, menutup mulut dengan tangan agar tidak berteriak. Belum sempat ia berlari masuk rumah, terdengar tok, tok, tok. Pintu belakang rumahnya diketuk pelan. "Bu Ratna," suara kecil itu memanggil lagi. "Aku kedinginan, bukain pintunya, Bu." Bu Ratna semakin panik. Tangannya bergetar, keringat dingin membasahi lehernya. Ia tahu jelas, suara itu berasal dari anak kecil.
Tapi ia juga tahu, tidak mungkin ada anak yang berkeliaran di tengah malam, apalagi saat udara sedingin ini. Ia merapat ke pintu, menahan napas. Ketukan berhenti. Hening. Namun saat ia melirik celah bawah pintu, ia melihat sesuatu. Bayangan kaki kecil, tapi jari-jarinya panjang dan hitam, seakan cakar. Esok paginya, Bu Ratna menceritakan semuanya pada tetangga terdekat, Pak Hasan dan Bu Minah. Mereka terkejut mendengar detail kisahnya. "Jangan main-main, Bu," kata Pak Hasan. "Sumur itu memang tua, tapi tak mungkin ada suara dari dalam." "Saya dengar sendiri, Pak," tegas Bu Ratna dengan wajah pucat. "Saya lihat pantulannya. Anak itu Ayu. Saya yakin itu Ayu." Bu Minah menimpali dengan suara lirih. "Kemarin malam, saya juga dengar suara anak kecil ketawa dari arah rumah itu. Tapi saya takut cerita, khawatir dianggap bohong." Mereka saling pandang. Ada sesuatu yang jelas-jelas tak beres. Kabar ini cepat menyebar ke warga lain. Di warung kopi sore itu, suasana jadi tegang. "Kalau sudah sampai suara dari sumur, ini bukan main-main," kata seorang bapak tua yang dikenal sering paham hal mistis. "Betul. Itu pertanda ada penghuni tak kasat mata yang bersemayam di sekitar rumah itu." "Tapi kenapa mereka ganggu Bu Ratna? Kenapa panggil namanya?" tanya yang lain. Lelaki tua itu menunduk, lalu berkata pelan, "Mungkin mereka ingin mengajak Bu Ratna ikut bersama mereka, menjadi bagian dari rumah itu." Hening seketika. Hanya bunyi cangkir kopi yang diletakkan di meja. Bu Ratna memutuskan untuk mengunci rapat semua pintu dan jendela. Ia tak berani lagi mendekat ke sumur. Namun tepat pukul 12 malam, suara itu kembali terdengar. "Bu Ra'at Na'a." Kali ini bukan dari sumur. Suara itu datang dari dalam rumahnya sendiri. Hari itu, selepas kejadian yang dialami Bu Ratna, suasana di kampung berubah. Orang-orang mulai resah. Mereka membicarakan suara dari sumur dan ketukan tengah malam seakan itu adalah pertanda buruk. Di warung kopi milik Pak Udin, warga berkumpul. Aroma kopi hitam bercampur asap rokok kretek memenuhi udara. Obrolan mereka hanya berkisar pada satu hal, rumah baru dan keluarga misterius yang menempatinya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan tubuh kurus dan rambut memutih masuk ke warung. Namanya Pak Darmo, orang tertua di desa itu. Ia jarang keluar rumah, lebih banyak berdiam di gubuknya dekat sawah. Begitu melihatnya, semua orang terdiam. Bahkan Pak Udin yang biasanya cerewet ikut menunduk hormat. "Kenapa kalian berkumpul sambil berbisik-bisik begini?" Suara Pak Darmo parau, tapi berwibawa. "Aku sudah dengar kabar tentang suara dari sumur." Bu Ratna, yang juga hadir, langsung gemetar. Ia merasa kata-kata itu ditujukan padanya. Pak Hasan memberanikan diri bertanya, "Pak Darmo, apa benar ada sesuatu dengan rumah itu?" Warga sudah tidak tenang. Malam-malam ada suara, ada bayangan. Pak Darmo menarik napas panjang, menatap keluar jendela warung yang menghadap jalan setapak ke arah rumah keluarga baru itu. "Sejak dulu, aku sudah bilang, rumah itu tidak boleh ditempati. Ada alasan kenapa tanah itu dibiarkan kosong bertahun-tahun.
Semua menelan ludah, mulai bercerita. Dulu, sebelum kalian lahir, ada sebuah keluarga tinggal di rumah itu. Mereka kaya, punya sawah luas, dan sering mengadakan pesta. Tapi satu malam, terjadi kebakaran besar. Warga datang untuk menolong, tapi anehnya, tak seorang pun berani masuk. Mereka bilang ada teriakan, tangisan, tapi api seolah menjaga pintu. Saat api padam, keluarga itu hilang. Tak ada jasad, tak ada abu. Hanya sumur itu yang tersisa. Semua terdiam, hanya suara kursi kayu berderit yang terdengar. Sejak itu, lanjut Pak Darmo, orang-orang percaya arwah keluarga itu masih tinggal di sana. Mereka mencari pengganti. Setiap kali ada yang berani mendekat, selalu ada kejadian aneh. Ada yang sakit mendadak, ada yang menghilang, ada juga yang mati tanpa sebab. Ya Allah, Bu Minah menutup mulutnya dengan tangan. Jadi, keluarga yang baru itu, tanya Pak Hasan dengan nada gemetar. Pak Darmo menatap tajam. Justru itu yang mengherankan. Bagaimana mungkin mereka bisa tinggal di sana tanpa rasa takut? Seakan rumah itu memang menunggu mereka. Pak, saya lihat anak kecil mereka, Ayu, potong Bu Ratna. Tapi wajahnya bukan wajah anak normal. Matanya hitam, Pak. Dia muncul di sumur saya. Pak Darmo mengangguk pelan. Itu tandanya roh yang ada di rumah itu sudah mulai menyeberang. Bukan hanya di rumah, tapi ke tempat lain. Kalian semua dalam bahaya. Kegelisahan semakin terasa. Beberapa warga mulai bersuara keras. Kalau begitu kita usir saja mereka. Benar, sebelum sesuatu terjadi pada kita. Tapi Pak Darmo mengangkat tangannya. Tidak semudah itu. Kalau kalian salah langkah, mereka bisa marah. Rumah itu bisa menelan kalian semua. Kalian harus hati-hati. Bu Ratna mendesah, suaranya bergetar. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Pak Darmo menatap mereka satu persatu, kemudian berbisik pelan, seakan takut terdengar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kalian jangan dekati rumah itu setelah matahari terbenam. Jangan menatap terlalu lama ke arah jendela-jendelanya. Dan yang paling penting, jangan sekali-kali menjawab jika ada yang mengetuk pintu tengah malam, meski suara itu memanggil nama kalian. Hening menyelimuti warung. Semua menunduk, membayangkan suara ketukan pintu yang sudah dialami Bu Ratna. Namun tiba-tiba, dari arah luar, terdengar langkah kaki kecil berlari di jalan tanah. Tap, tap, tap. Pak Udin cepat menoleh ke jendela. Ia pucat pasi. Pak, itu anak kecil, suaranya tercekat. Warga lain ikut menoleh. Terlihat sekilas sosok anak perempuan berlari di ujung jalan. Rambutnya terurai panjang, gaun putihnya kotor oleh tanah. Pak Darmo berdiri perlahan, matanya menyipit. Itu bukan anak-anak, katanya tegas. Itu pertanda mereka sudah tahu kita sedang membicarakan mereka. Setelah mendengar peringatan Pak Darmo, warga desa menjadi sangat berhati-hati. Jalanan yang biasanya masih ramai hingga malam, kini mendadak sepi. Pintu-pintu rumah ditutup lebih cepat, lampu minyak dinyalakan lebih terang dari biasanya.
Di setiap rumah, orang-orang saling mengingatkan satu sama lain. Jangan keluar setelah maghrib. Kalau ada yang mengetuk pintu, jangan dibuka. Jangan menoleh ke jendela kalau ada yang memanggil. Suasana desa berubah mencekam. Jam dinding di rumah Bu Ratna menunjukkan pukul 11 malam. Ia duduk di kursi goyang dengan wajah letih. Sejak kejadian suara di sumurnya, tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Suaminya, Pak Jaya, berusaha menenangkan. Sudahlah, Ratna, mungkin kita terlalu larut dalam omongan orang. Besok juga reda sendiri. Jangan pikirkan terus. Bu Ratna menggeleng cepat. Tidak, Mas. Aku sendiri yang lihat. Anak itu muncul di sumurku. Bagaimana mungkin aku bisa menganggapnya mimpi? Pak Jaya terdiam. Ia tahu istrinya tidak sedang berhalusinasi. Tapi ia juga tak punya jawaban. Hening malam pecah oleh suara tok, tok, tok. Bu Ratna langsung menegakkan tubuh, matanya melebar. Mas, kau dengar? Pak Jaya menoleh ke arah pintu. Ah, mungkin cuma angin. Atau ranting jatuh. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Tok, tok, tok. Kali ini diiringi suara lirih, memanggil. Bu Ratna, buka, ini aku. Darah Bu Ratna serasa berhenti mengalir. Itu suara anak kecil. Mas. Itu suara Ayu, anak keluarga baru itu, bisiknya gemetar. Pak Jaya segera teringat peringatan Pak Darmo, jangan sekali-kali menjawab jika ada yang mengetuk pintu tengah malam. Ia menarik tangan istrinya. Jangan bicara apa-apa. Diam saja. Namun suara ketukan makin keras. Tok, tok, tok. Bu Ratna, aku haus. Boleh minum di sumurmu? Bu Ratna, kenapa kau tidak buka? Aku sendirian. Suara itu terdengar pilu, membuat hati siapapun pasti iba. Tapi justru itu yang berbahaya. Bu Ratna menutup mulut dengan tangannya. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia merasa suara itu benar-benar nyata, begitu dekat, seolah gadis kecil itu memang berdiri tepat di depan pintu rumahnya. Pak Jaya berusaha menahan istrinya yang hampir berdiri. Ratna, jangan. Itu bukan anak kecil. Itu mereka. Tapi, Mas, suaranya, dia memanggil namaku. Justru itu jebakannya. Suara ketukan berhenti. Hening. Mereka berdua saling berpandangan, berharap semuanya sudah berakhir. Tapi kemudian, terdengar langkah kaki kecil masuk ke dalam rumah. Tap, tap, tap. Seolah-olah pintu sudah terbuka, padahal masih terkunci rapat. Pak Jaya langsung berdiri, tubuhnya gemetar. Ratna, kau dengar, kan? Bu Ratna tak bisa menjawab. Dari arah ruang tengah, terlihat bayangan kecil melintas. Seperti seorang anak kecil bergaun putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah. Bayangan itu berjalan pelan ke arah mereka. Setiap langkah diiringi suara berdecit dari lantai kayu. Tap, 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 suara itu lagi.
Namun kali ini datang dari dalam rumah, bukan dari luar pintu. Tiba-tiba lampu minyak berkelip lalu padam. Gelap total menyelimuti rumah. Bu Ratna menjerit tertahan, tubuhnya kaku. Pak Jaya meraba-raba, berusaha menyalakan kembali sumbu lampu. Saat api menyala kembali, sosok anak itu sudah berdiri tepat di depan mereka berdua. Matanya hitam legam, tanpa putih. Senyumnya lebar hingga bibirnya robek ke telinga. Aku haus. Bu Ratna? Bu Ratna menjerit histeris, sementara Pak Jaya langsung menarik istrinya ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, dan membaca doa seadanya. Di luar kamar, suara langkah kaki kecil berputar-putar. Tap, tap, tap. Disertai suara ketukan keras di pintu kamar. Tok, tok, tok. Buka ah, aku ingin masuk, buka ah. Peringatan Pak Darmo bergema di kepala mereka. Jangan menjawab, jangan membuka pintu. Dengan tubuh gemetar, mereka hanya bisa berpelukan sambil menunggu malam itu berakhir. Entah berapa lama mereka bertahan. Ketukan itu berhenti menjelang azan subuh terdengar. Cahaya pertama matahari menembus jendela. Saat akhirnya mereka memberanikan diri keluar dari kamar, rumah itu sepi. Tidak ada tanda-tanda anak kecil. Pintu depan masih terkunci rapat. Namun di lantai ruang tengah, ada jejak kaki kecil basah menuju ke arah sumur di luar. Pak Jaya menelan ludah, suaranya parau. Ratna, mereka masuk bukan lewat pintu. Mereka sudah menganggap rumah ini bagian dari mereka. Pagi itu, kabar tentang kejadian di rumah Bu Ratna tersebar cepat. Warga yang sebelumnya hanya mendengar cerita samar, kini benar-benar ketakutan. Tidak ada yang berani keluar rumah sendirian, bahkan di siang bolong. Bu Ratna dan Pak Jaya duduk di beranda rumahnya dengan wajah pucat, mata sembab karena kurang tidur. Beberapa tetangga yang penasaran datang, tapi hanya bisa bertanya dengan suara berbisik, seolah takut sesuatu ikut mendengar. Benarkah anak itu masuk ke dalam rumahmu, Bu? Tanya seorang ibu-ibu, suaranya bergetar. Bu Ratna hanya mengangguk, air matanya menetes lagi. Aku lihat sendiri, dia ada di depan mataku. Bisik-bisik langsung menyebar. Ada yang menyebut makhluk itu penunggu lama rumah tersebut. Ada pula yang percaya keluarga baru memang membawa sesuatu dari luar desa. Menjelang sore, Pak Darmo, tetua desa yang sudah lama dipercaya sebagai penjaga tradisi, datang ke rumah Bu Ratna. Wajahnya tampak serius, sorot matanya tajam seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Ratna, Jaya, katanya lirih, kalian harus ikut denganku nanti malam. Ada sesuatu yang harus kulakukan. Pak Jaya langsung bertanya, apa maksudmu, Pak? Kau tahu cara menghentikan mereka? Pak Darmo menghela napas panjang. Bukan menghentikan, tapi menahan. Selama ini aku diam karena kupikir mereka hanya sebatas penunggu. Tapi ternyata mereka sudah mulai keluar dari batasnya. Ini berbahaya. Siapa? Mereka, itu sebenarnya, Pak, desak Bu Ratna kosong ke arah sumur di halaman rumah. Mereka adalah arwah-arwah yang terikat. Tidak bisa pergi, tidak bisa hidup. Dan keluarga baru itu, entah sadar atau tidak,
telah membuka pintu bagi mereka untuk masuk lebih dekat dengan kita. Saat matahari terbenam, Pak Darmo mengumpulkan beberapa warga kepercayaannya. Mereka berkumpul di gubuk tua dekat sawah, jauh dari rumah-rumah agar tidak menarik perhatian. Di dalam gubuk, sudah tersusun beberapa benda aneh. Kendi tanah liat berisi air bunga, dupa yang belum dinyalakan, segenggam tanah dari kuburan tua, dan seekor ayam hitam yang diikat di sudut. Bu Ratna berbisik pada suaminya, "Mas, ini benar-benar seperti ritual, aku takut." Pak Darmo menatap mereka berdua dengan serius. "Kalau kalian mau selamat, jangan tanya macam-macam. Ikuti saja. Malam ini kita akan mencoba menutup jalur mereka." Tepat pukul tengah malam, gubuk itu hanya diterangi cahaya redup dari pelita. Pak Darmo duduk bersila, memejamkan mata, lalu mulai melafalkan doa-doa dengan suara berat. Asap dupa mulai mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma menusuk. Warga yang ikut hanya berani menunduk, tak berani menatap langsung. Tiba-tiba ayam hitam yang diikat di pojok berkokok keras, padahal bukan waktunya. Suaranya memekik panjang, seperti kesakitan. Pak Jaya bergidik. "Apa itu pertanda buruk, Pak?" Pak Darmo tidak membuka mata, hanya menjawab lirih, "Diam. Mereka sudah mendengar kita." Tak lama kemudian, angin kencang berhembus menerpa gubuk. Dinding bambu berderak, atap jerami bergoyang. Dari kejauhan, terdengar suara anak kecil tertawa melengking. Hihihihi. Suara itu bergema, makin lama makin dekat. Bu Ratna langsung menutup telinganya, tubuhnya gemetar. Itu dia, suara itu lagi. "Mas." Pak Darmo membuka matanya, menatap warga satu persatu. "Jangan takut. Ingat, mereka hanya bisa masuk kalau kita memberi celah. Tetap di tempatmu, jangan keluar meski apapun yang terjadi." Pak Darmo mengambil kendi tanah liat, lalu menuangkan air bunga ke tanah bercampur debu kuburan. Tangannya bergetar, tapi suaranya mantap melantunkan mantra. Tiba-tiba terdengar ketukan keras dari luar gubuk. "Tok! Tok! Tok!" Lalu suara seorang gadis kecil. "Pak Darmo, bolehkah aku ikut bermain?" Seorang warga hampir berdiri panik, tapi segera ditahan oleh Pak Darmo. "Jangan menjawab. Kalau kau bicara, mereka akan masuk." Ketukan berubah menjadi hantaman. Dinding bambu berguncang hebat. Pelita bergoyang, hampir padam. Pak Jaya menahan napas, Bu Ratna berdoa dalam hati. Ritual berlangsung hampir 1 jam. Saat mantra terakhir diucapkan, ayam hitam itu tiba-tiba menjerit lalu mati mendadak. Seketika, suasana luar gubuk menjadi hening. Pak Darmo menghela napas panjang, keringat bercucuran di dahinya. Sudah, untuk sementara jalur mereka tertutup. Tapi ini tidak permanen. Mereka akan terus mencoba kembali. Warga terdiam, ngeri mendengar kata-kata ikan diri bertanya, "Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Pak?" Pak Darmo menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kita harus mengetahui siapa sebenarnya keluarga baru itu. Karena aku yakin, mereka bukan hanya warga baru biasa."
Keesokan harinya, suasana desa benar-benar muram. Tidak ada anak-anak yang bermain di lapangan, tidak ada ibu-ibu yang berkumpul di warung. Semua orang menutup pintu rumah rapat-rapat, seolah takut udara malam masih menempel pada kulit. Di rumah Bu Ratna, mereka duduk berdiam diri. Malam ritual semalam masih terbayang jelas. Setiap suara angin, setiap bunyi pintu berderit membuat mereka waspada. "Mas, aku benar-benar tidak bisa tinggal di sini lebih lama," bisik Bu Ratna sambil menggenggam tangan suaminya erat. "Kita harus pergi." Pak Jaya menatap istrinya. Wajahnya lelah, tapi tekadnya keras. "Kalau kita pergi, siapa yang bisa menolong warga lain? Lagi pula, kau dengar sendiri kata Pak Darmo. Semua ini ada hubungannya dengan keluarga baru itu." Siang itu, Pak Darmo datang ke rumah mereka. Ia membawa sebuah map lusuh, penuh dengan kertas-kertas kuning kecoklatan. "Aku sudah memikirkan hal ini semalaman," katanya pelan. "Dan aku tak bisa lagi menutupinya. Kalian berdua harus tahu." Ia membuka map tersebut. Terlihat foto lama, hitam putih, memperlihatkan rumah yang sekarang ditempati keluarga baru. Namun di foto itu, rumah masih tampak usang, dengan jendela pecah dan dinding berlumut. Rumah itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Pemilik pertama meninggal dengan cara tidak wajar. Sejak saat itu, setiap keluarga yang mencoba tinggal di sana selalu mengalami kejadian aneh. "Lalu kenapa rumah itu tidak pernah dihancurkan saja?" tanya Bu Ratna, matanya melebar. Pak Darmo menghela napas. "Ada yang menahannya. Rumah itu tidak bisa dihancurkan, karena fondasinya dibangun di atas sebuah makam tua. Bahkan, aku mendengar kabar fondasi itu bercampur dengan sesuatu yang seharusnya tidak dipakai manusia. Tanah kuburan, darah, dan sesajen." Pak Jaya menelan ludah. "Dan keluarga baru itu, mereka tahu?" Pak Darmo menatap kosong ke arah jendela, lalu berkata lirih, "Mereka bukan hanya tahu. Mereka adalah bagian dari orang-orang yang sengaja menjaga rumah itu, agar arwah di dalamnya tetap terikat." Malam itu, Bu Ratna dan Pak Jaya memutuskan untuk mengintai. Dengan bantuan Pak Darmo, mereka bersembunyi di balik pepohonan dekat rumah keluarga baru. Rumah itu tampak gelap dari luar, hanya cahaya redup lilin terlihat menembus celah jendela. Sunyi sekali, seolah tidak berpenghuni. Namun sekitar tengah malam, mereka melihat gerakan. Keluarga baru itu, suami, istri, dan anak perempuan mereka, keluar ke halaman belakang. Mereka membawa sesuatu yang tampak seperti kendi besar, lalu menggali tanah. "Apa yang mereka lakukan?" bisik Bu Ratna, suaranya nyaris tak terdengar. Pak Darmo menyipitkan mata. "Itu bukan kendi biasa. Itu wadah. Mereka sedang memberi makan." Suara-suara lirih dari tanah yang digali. Seperti rintihan. Seperti orang menangis dari bawah tanah. Bu Ratna menutup mulutnya, hampir berteriak. Air matanya mengalir. "Ya Allah, suara apa itu, Mas?" Pak Jaya menggenggam erat tangan istrinya. Ia sendiri gemetar. Ketika keluarga itu selesai menuangkan sesuatu dari kendi ke tanah, mendadak dari balik galian muncul asap pekat. Dari dalam asap itu, tampak bayangan tinggi menjulang,
lebih tinggi dari manusia biasa. Sosok itu hitam legam, matanya merah menyala. Ia menatap sekeliling, seolah menyadari sedang diawasi. Pak Darmo buru-buru berbisik, "Jangan bergerak. Jangan sampai mereka tahu kita di sini." Sosok itu mengeluarkan suara geraman, lalu perlahan menghilang bersama asap. Setelah itu, keluarga baru masuk kembali ke rumah, seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Darmo, Bu Ratna, dan Pak Jaya kembali ke gubuknya dengan wajah pucat. Tak seorang pun berbicara selama beberapa menit, sampai akhirnya Pak Darmo berkata lirih, "Kalian sudah lihat sendiri. Mereka bukan keluarga biasa. Mereka adalah penjaga. Dan makhluk yang tadi muncul, itulah alasan kenapa rumah itu tidak pernah bisa dihancurkan." Bu Ratna menutup wajahnya, menangis terseduh. "Kalau begitu, berarti kita semua tidak pernah benar-benar aman, Pak?" Pak Darmo menunduk, suaranya berat. "Tidak. Selama mereka tinggal di desa ini, selama rumah itu berdiri, kita semua dalam bahaya." Sejak malam penyusupan itu, hidup Bu Ratna dan Pak Jaya berubah. Mereka tidak bisa tidur tenang, tidak bisa makan dengan lahap, bahkan sekadar keluar rumah di malam hari terasa mustahil. Setiap kali mereka memejamkan mata, bayangan sosok hitam tinggi menjulang dengan mata merah menyala itu muncul kembali. Desa pun semakin aneh. Suara gamelan samar kadang terdengar dari arah rumah keluarga baru, meskipun tidak ada hajatan. Bau dupa kadang tercium sampai ke rumah-rumah tetangga. Dan setiap subuh, ayam jantan milik warga berkokok terlambat, seakan waktu di desa ini tidak berjalan normal. Malam itu, Bu Ratna terbangun karena suara ketukan pelan di jendela kamar. Tok, tok, tok. Ia menoleh, dan matanya hampir melotot. Dari celah jendela terlihat mata, sepasang mata merah menyala, persis seperti yang ia lihat di halaman belakang rumah keluarga baru. "Mas! Mas Jaya!" Bu Ratna membangunkan suaminya dengan panik. Pak Jaya sontak bangun, meraih senter, lalu menyorotkan ke arah jendela. Tidak ada apa-apa. Hanya pohon pisang yang bergoyang ditiup angin. Tidak ada siapa-siapa, Ratna. "Aku lihat, Mas, aku lihat mata itu." Bu Ratna menangis, tubuhnya gemetar hebat. Pak Jaya menarik istrinya ke pelukan. "Kita tidak bisa hanya diam. Kalau terus begini, mereka akan mengambil nyawa kita satu persatu." Kabar mengejutkan beredar. Seorang warga, Sardi, yang rumahnya berjarak 2 gang dari rumah keluarga baru, hilang tanpa jejak. Istrinya menangis histeris di depan rumah. Semalam dia bilang mau ke sumur, cuma sebentar. Tapi sampai sekarang tidak kembali. Pak Darmo segera mendatangi lokasi. Wajahnya kaku, sorot matanya berat. Ini pasti ulah mereka. Aku sudah duga, korban akan mulai berjatuhan. Kalau begitu, kita harus melapor polisi, ucap Pak Jaya. Tidak bisa, sahut Pak Darmo cepat. Polisi tidak akan percaya. Lagi pula, ini bukan perkara yang bisa diselesaikan dengan senjata atau hukum manusia. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna memberanikan diri pergi ke warung. Namun saat ia menunggu giliran membayar, ia merasa seseorang berdiri di belakangnya. Ia menoleh dan hampir pingsan.
Anak perempuan keluarga baru itu berdiri di sana dengan tatapan kosong. Senyumnya tipis, tapi dingin. "Tante, semalam tante mengintip, ya?" bisiknya pelan. Bu Ratna kaku, wajahnya pucat pasi. Apa maksudmu, nak?" Anak itu tertawa kecil, lalu berlari keluar warung. Tapi sebelum menghilang, ia menoleh sekali lagi. Matanya, untuk sepersekian detik, berubah merah menyala. Malamnya, Pak Darmo memanggil beberapa warga ke rumahnya, Pak Jaya, Bu Ratna, dan 2 orang tetua desa. "Kita tidak bisa lagi menunda," kata Pak Darmo dengan suara mantap. "Kalau terus membiarkan, desa ini akan jadi kuburan massal. Kita harus mengusir mereka, malam ini juga." "Tapi bagaimana, Pak?" tanya salah satu tetua. "Kita bahkan tidak tahu apa mereka manusia atau bukan." Pak Darmo menatap wajah mereka satu persatu. "Ada satu cara. Kita harus memutus ikatan mereka dengan rumah itu. Kalau ritualnya kita hancurkan, makhluk yang mereka pelihara tidak akan bisa muncul lagi." "Dan kalau kita gagal?" tanya Pak Jaya dengan suara tegang. Pak Darmo menghela napas. "Kalau gagal, maka kita semua akan menjadi tumbal berikutnya." Malam itu, 5 orang warga berkumpul diam-diam. Mereka membawa obor, beberapa benda tajam, dan air doa yang sudah disiapkan. Rumah keluarga baru tampak gelap dari luar, tapi mereka tahu keluarga itu ada di dalam. Dengan langkah hati-hati, mereka mengitari rumah, mencari celah untuk masuk. Pak Jaya menggenggam tangan Bu Ratna erat. "Apapun yang terjadi, jangan lepaskan aku." Bu Ratna mengangguk, meski tubuhnya gemetar hebat. Namun sebelum mereka sempat melakukan apa-apa, pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya. Dari dalam, terdengar suara tertawa, tawa rendah, bergema, dan tidak terdengar seperti suara manusia. "Sudah kuduga kalian akan datang." Suara itu berasal dari kepala keluarga baru. Ia berdiri di ambang pintu, matanya bersinar merah di kegelapan. Di belakangnya, istri dan anaknya juga berdiri, tersenyum dengan senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Pak Darmo mundur setapak, wajahnya pucat. "Ya Tuhan, mereka bukan manusia." Kencang. Langit pekat tanpa bintang, seolah semesta ikut menutup mata atas apa yang akan terjadi malam itu. Di depan rumah keluarga baru, 5 warga berdiri kaku, obor di tangan bergetar, dan suara jangkrik pun seakan menghilang digantikan oleh hening yang menekan dada. Pak Jaya menelan ludahnya keras-keras. Kita benar-benar akan melakukannya, Pak Darmo." Pak Darmo menatap lurus ke arah rumah yang pintunya kini terbuka lebar, memperlihatkan lorong gelap di dalamnya. "Tidak ada jalan kembali, Jaya. Kalau kita mundur sekarang, esok lusa mungkin giliran kita yang hilang seperti Sardi." Dengan langkah hati-hati, mereka memasuki rumah itu. Bau anyir segera menusuk hidung, bercampur dengan aroma dupa yang menyesakkan dada. Lantai ruang tamu dipenuhi simbol-simbol aneh yang digambar dengan cairan hitam mengilap, entah tinta, darah, atau sesuatu yang lebih gelap. "Ya Tuhan," bisik Bu Ratna sambil menutup hidungnya dengan kain. Tiba-tiba terdengar suara pintu berderit di lantai atas. Semua menoleh ke arah tangga. Dari sana, anak perempuan keluarga baru muncul.
Rambutnya tergerai kusut, matanya kosong, dan ia tersenyum sambil berbisik. "Kalian sudah terlambat." Pak Darmo cepat-cepat meraih botol berisi air doa, lalu memercikannya ke lantai, tepat di atas simbol-simbol itu. Api obor bergetar lebih besar, dan suara seperti jeritan samar terdengar dari dinding. Tiba-tiba, lampu-lampu minyak di sudut rumah menyala sendiri. Bayangan panjang menjuntai di dinding, bergerak liar seperti makhluk yang menari. Dari kegelapan, sosok tinggi hitam muncul. Makhluk itu lebih besar dari yang pernah Bu Ratna lihat sebelumnya. "Air itu, cepat siramkan ke arahnya," teriak Pak Darmo. Pak Jaya melangkah maju, mengguyurkan air doa. Makhluk itu meraung, suaranya seperti gabungan serigala dan manusia, menggema sampai membuat telinga berdenging. Namun hanya sebentar, karena kemudian makhluk itu kembali menegakkan tubuh, matanya merah menyala lebih terang. "Tidak cukup," desis Pak Darmo. "Kita harus menghancurkan inti ritualnya. Cari altar mereka." Mereka berlari ke ruang belakang rumah. Di sana, mereka menemukan sebuah ruangan kecil penuh dengan tengkorak ayam, kain hitam, dan kendi berisi cairan merah pekat. Di tengahnya ada altar batu kecil, dengan lilin hitam menyala di sekelilingnya. "Itu dia," ujar Pak Darmo dengan suara serak. "Hancurkan." Pak Jaya mengangkat kapak kayu yang ia bawa, lalu menghantam altar itu dengan sekuat tenaga. Batu itu retak, dan lilin-lilin hitam padam serentak. Rumah bergetar, suara jeritan melengking keluar dari setiap sudut. Bu Ratna terjatuh sambil menutup telinga. "Masya Allah, apa yang kita lakukan ini?" Belum sempat mereka lega, kepala keluarga baru muncul di pintu ruangan. Wajahnya tidak lagi menyerupai manusia. Kulitnya pucat keabu-abuan, gigi taringnya panjang, dan matanya menyala merah darah. "Kalian berani merusak tempatku," suaranya berat, bergema seolah dari dalam sumur. Di sampingnya, tubuhnya lebih menyerupai bayangan cair yang bergerak, dan anaknya merangkak di lantai dengan posisi tubuh tak wajar. Sendi-sendinya berputar ke arah yang salah. Bu Ratna menjerit, Mereka bukan manusia." Pak Darmo maju dengan berani, meski tubuhnya gemetar. Ia merapal doa keras-keras sambil mengangkat botol air doa terakhir. "Dengan nama Allah, aku usir kalian dari desa ini." Ia memercikan air itu ke arah keluarga baru. Sosok mereka menjerit, kulit mereka melepuh seolah terbakar. Anak kecil itu melompat ke dinding, lalu menghilang ke dalam bayangan. Sang ibu berubah menjadi kabut hitam pekat. Sang ayah meraung keras, tubuhnya bergetar hebat. Namun, bukannya hilang, wujudnya justru makin besar. Ia menembus atap rumah, kepalanya hampir menyentuh langit. Pak Jaya tertegun, wajahnya pucat pasi. "Tuhan, apa yang sudah kita bangunkan?" Tiba-tiba dinding rumah bergetar keras. Retakan muncul di setiap sudut, atap runtuh sebagian. Obor yang mereka bawa padam tertiup angin kencang dari dalam ruangan. "Kita harus keluar sekarang," teriak Pak Darmo. Mereka berlari secepat mungkin. Debu, batu bata, dan kayu beterbangan. Dari belakang, terdengar suara tawa panjang, dingin, dan tidak manusiawi. Begitu mereka berhasil keluar dari rumah itu, lantai depan retak terbuka.
Api merah menyembur dari dalam tanah. Rumah itu runtuh, tapi makhluk hitam raksasa masih berdiri di dalamnya. Matanya menatap lurus ke arah mereka. "Kalian pikir bisa menghentikan kami?" Suaranya bergema. "Ini baru permulaan." Pak Jaya memeluk Bu Ratna yang hampir pingsan. Kita harus pergi dari desa ini." Namun Pak Darmo berdiri dengan wajah keras. "Tidak. Kalau kita lari, desa ini akan jadi milik mereka. Kita harus bertahan, apapun caranya." Suara tangisan bayi tiba-tiba terdengar dari arah hutan belakang desa, disusul dengan suara gong bertalu-talu. Seolah seluruh alam sudah dikuasai oleh makhluk-makhluk itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, warga desa sadar bahwa teror yang mereka hadapi jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Malam itu tidak pernah benar-benar berakhir bagi warga desa. Meski matahari akhirnya terbit di ufuk timur, cahaya pagi tidak membawa rasa lega. Langit tetap kelabu, awan hitam menggantung, seakan menolak menyingkir. Orang-orang berkumpul di balai desa. Wajah mereka pucat, mata sembab kurang tidur. Suara-suara kecil memenuhi ruangan, sebagian meributkan tentang rumah yang semalam nyaris runtuh. Sebagian lagi bertanya-tanya mengapa keluarga baru itu masih bisa berjalan di antara mereka meski rumahnya telah hancur. Pak Lurah duduk di depan, wajahnya letih. "Kita harus bicara jujur. Apa yang kita hadapi bukan manusia biasa." Suara gaduh pecah, orang-orang berbisik dengan cemas. "Kenapa tidak kita usir saja mereka?" seru Pak Jaya dengan emosi. Bu Ratna, yang duduk di sampingnya, memegang tangannya agar tenang. Namun air matanya menetes. "Kalau benar mereka bukan manusia, bagaimana cara mengusirnya, Jaya? Kita bahkan hampir mati semalam." Seorang pemuda desa bernama Andri berdiri, wajahnya pucat tapi matanya penuh keberanian. "Kalau memang mereka musuh kita harus melawan. Jangan tunggu sampai lebih banyak yang jadi korban." Pak Darmo yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Suaranya pelan tapi tegas. "Melawan bukan berarti asal menyerang. Kalian tidak tahu siapa mereka, dari mana asal mereka. Kita hanya punya sedikit waktu sebelum desa ini sepenuhnya mereka kuasai. Dan kalau salah langkah, kita semua bisa binasa." Malam berikutnya, desa sengaja dijaga oleh para pemuda. Mereka menyalakan obor di tiap sudut jalan, berharap cahaya bisa menghalau kegelapan. Namun udara tetap dingin menusuk, dan rasa takut menggantung di tiap rumah. Sekitar tengah malam, suara tangisan bayi terdengar lagi dari arah hutan. Andri, yang ikut berjaga, menggenggam parang dengan tangan bergetar. "Itu lagi," bisiknya. Beberapa pemuda lain mencoba menenangkan diri. Mungkin itu hanya suara binatang. Namun mereka tahu, tak ada binatang di hutan yang bisa menangis seperti bayi manusia. Lalu, terdengar suara gong bertalu-talu dari kejauhan. Obor yang menyala mulai meredup satu persatu, seolah disedot sesuatu yang tak kasat mata. Andri berlari ke rumah orang tuanya untuk memastikan keluarganya aman. Namun begitu sampai, pintu rumahnya sudah terbuka lebar. Di dalam, keadaan berantakan, kursi terbalik, pecahan piring berserakan. "Andri," suara lirih terdengar dari kamar. Itu suara ibunya. Dengan napas tersengal, Andri masuk.
Ia menemukan ibunya duduk di lantai. Tubuhnya bergetar, wajahnya penuh darah. Mereka bawa ayahmu. Andri tertegun. Siapa, Bu? Siapa yang bawa ayah? Sang ibu hanya menunjuk ke arah jendela. Tirai tipis berkibar, dan di luar tampak bayangan tinggi besar sedang menyeret tubuh seseorang menuju hutan. Tanpa pikir panjang, Andri berlari keluar, berteriak memanggil ayahnya.